Jadi pas saya antri masuk orang obesitas. Saya dengan tas saya, berat saya total berapa tuh? 75. Orang obesitas, belum tasnya, orangnya aja udah 120 gitu. Harga tiketnya sama. Ini kan konyol sebenarnya aturan pesawat. Ya, pokoknya harusnya apa? Bisa disandang, naik lah. Nah, ini hati-hati nih ya. Jangan bilang aliran sesat tidak berdalil. Semua aliran sesat dari sejak zaman salaf sampai sekarang semua berdalil. Tapi yang kita permasalahkan bukan dalil, tapi cara memahami dalil. Perempuan ingin punya anak tapi tidak mau hamil. Kemudian dia diambil sel telurnya dibawa ke laboratorium. Kemudian diambil sel sperma suaminya dibawa ke laboratorium. Sampai di sini halal. Sampai di sini halal. Dipertemukan sel telur dan sel sperma jadi zigot. Sampai di sini halal. Oke, dilabor. Dimasukkan kembali ke ibunya yang punya telur tadi, sampai di sini halal. Nah, itu yang bayi tabung normal. Ya, itu bayi tabung normal. Sekarang dia nak mau hamil. Zigot tadi dimasukkan ke rahim perempuan lain. Dimasukkan ke rahim perempuan lain. Berarti ketika itu terjadi apa? Masuk sperma suaminya ke rahim yang bukan milik suaminya. Maka jangan sampai nanti kita perlebar makna riba, jangan persempit juga. Riba itu jelas batasannya. Maka para ulama merumuskan bahwa riba itu 4. Dalam qarat 1, kemudian dalam jual beli ada 3. Jadi dulu kurang aliran sesat gara-gara itu. Ya, orang paham dulu ilmu alat, baru bisa mereka menerjemahkan Al-Quran. Tapi sekarang orang baru taubat kemarin bisa baca terjemahan Al-Quran sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nawayna ta'lima wa ta'lima naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik, para masyayikh, kita lanjutkan kajian kita. Kita sudah bahas kemarin iqrar, yang dalam bahasa Indonesia disebut ikrar, pengakuan. Nah, kita masuk hari ini ke dalam pembahasan ariyah. Ariyah ini sebenarnya juga sudah kita bahas sebelumnya dalam pembahasan riba ya. Ada riba qarat dan kita sudah bahas bahwasanya qarat itu berbeda dengan ariyah. Qarat itu berbeda dengan qirat. Qarat itu berbeda dengan ijarah. Pokoknya kita sebutkan bahwa riba itu hanya terjadi pada akad qard. Karena Nabi SAW katakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Maka mafhumnya apa? Kalau bukan qard berarti bukan riba. Kalau qard tidak menarik keuntungan berarti bukan riba. Nah, ini juga kullu qardin jarra naf'an. Kalau misalkan naf'an itu tidak tertarik dari qard, istilahnya orang saja yang mendorong. Ya, ada yang mendorong, ada yang menarik ya. Kalau mendorong maksudnya apa? Ada orang minjam duit kepada kita 100.000, kemudian ketika dia mengembalikan uang 100.000 dia bawakan bakso, contoh. Nah, itu kan bukan kita menarik keuntungan, dianya aja yang dorong gitu. Itu pemaknaan dari hadisnya saja. Maka jangan sampai nanti kita perlebar makna riba, jangan persempit juga. Riba itu jelas batasannya. Maka para ulama merumuskan bahwa riba itu 4. Dalam qarat 1, kemudian dalam jual beli ada 3. Nah, ini ariyah yang berbeda dengan qarat maknanya. Ya, kita baca kitab ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-ariyatu. Kalau mau kita terjemahkan ya terjemahannya meminjam, tapi karena qarat terjemahannya juga pinjam, maka susah. Maka saya pribadi kalau untuk mengajar fikih tetap kita sebut qarat saja. Itu agak rumit ya. Memberi fatwa di Indonesia itu agak rumit. Kenapa? Karena ya keterbatasan bahasa kita. Kita bahasakan dengan bahasa orang Indonesia, nanti takutnya orang salah paham pula. Ya. Ini. Oke. Itu ariyah. Jadi memang agak ya rumit tanggung ya masalah penerjemahan. Jadi Al-Qur'an itu kalau diterjemahkan sebenarnya juga rumit ya. Al-Qur'an diterjemahkan ya rumit juga karena ada bahasa Arab yang tidak bisa diwakili oleh bahasa Indonesia. Kenapa dulu jarang ada aliran sesat? Dulu jarang aliran sesat di Indonesia lah ya. Di Indonesia jarang ada aliran sesat. Kenapa? Karena yang akan membaca Al-Qur'an itu orang-orang yang sudah memantapkan terlebih dahulu ilmu alat.
Tidak ada orang awam bisa baca Al-Quran terjemahannya, karena tidak ada terjemahan Al-Quran. Ketika Al-Quran sudah mulai banyak terjemahannya, baru orang-orang awam merasa, oh bisa pula saya nih baca Quran katanya. Efeknya itulah tadi. Ya, merasa alim, merasa mampu memahami Al-Quran Sunnah. Ya, dia harus paham dulu ilmu alat, ilmu usul fikih, balaghah, segala macamnya. Contohnya kaidah an-nahyu kemarin ya. An-nahyu, ketika Nabi SAW larang, baru boleh kita larang orang lain melakukan. Wa ma nahitukum bihi fantahu, kata Nabi. Apa yang aku larang maka tinggalkan. Mafhumnya apa? Kalau Nabi tidak larang berarti kita tak boleh larang. Ya, kalau Nabi tak larang berarti kita tidak boleh larang. Nanti ada orang bilang, Ustadz, sholat subuh 3 rakaat ada larangan. Nah, ini orang yang belum belajar usul fikih, dia akan nanya seperti itu. Tapi kalau orang yang belajar usul fikih, tahu dia bahwa ketika Nabi memerintahkan sesuatu, berarti Nabi melarang yang lain. Ini contoh lah ya. Ada Nabi larang kita menyembah berhala. Nah, ya, jangan sembah berhala. Ada Nabi larang kita menyembah patung. Menyembah Fir'aun ada Nabi larang. Tidak ada ya, larangan spesifik untuk itu kan tidak ada. Tapi sebenarnya larangan itu ada mafhum, ya dipahami dari perintah. Ketika Nabi suruh kita menyembah Allah satu-satunya berarti dilarang menyembah selain Allah. Nah, ini agak rumit memang, dan itu makanya harus kita bedakan ya, masalah hakikat, masalah syariat, thariqat. Kalau campur aduk rumit. Nabi SAW katakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur pada manusia berarti dia tidak bersyukur pada Allah. Itu apa maksudnya? Bersyukur kita pada manusia. Kalau dalam bahasa Indonesia enak ya. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia berarti dia tidak bersyukur pada Allah. Tapi dalam bahasa Arab sama-sama syukur kan tadi. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Apa bedanya? Kita bersyukur pada Allah secara hakikat, kita bersyukur pada manusia secara syariat. Ya, kita berterima kasih pada manusia karena sebab zahir. Kita berterima kasih pada Allah karena sebab batin. Ya, sebab batin, sebab hakikat. Manusia itu sebab zahir. Jadi memisahkan itu bukan berarti kita membuat hal baru, enggak. Agar kita enggak campur aduk saja nanti. Nanti kita ditolong oleh orang lain, kita enggak sebut terima kasih. Sudah ditolong orang, kita enggak sebut terima kasih. Sebagaimana kisah Siti Aisyah ya. Ketika hadisul ifki diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama Siti Aisyah, apa kata Abu Bakar pada Siti Aisyah? Berterima kasihlah pada Nabi. Ya, terima kasihlah pada Nabi. Apa kata Siti Aisyah? Saya cukup bersyukur pada Allah. Berang Abu Bakar. Berang Abu Bakar ketika itu. Ya, karena tidak paham. Memang syukur hakikatnya ya dari Allah. Bersih nama Siti Aisyah dari hadisul ifki juga sebenarnya dari Allah semua. Ya, nah, makanya kita harus paham itu hakikat. Hakikat. Tapi berterima kasih tadi babnya apa? Syariat. Jadi dulu kurang aliran sesat gara-gara itu. Ya, orang paham dulu ilmu alat, baru bisa mereka menerjemahkan Al-Quran. Tapi sekarang orang baru taubat kemarin bisa baca terjemahan Al-Quran sekarang? Bisa semua menerjemahkan. Dulu aliran sesat itu di Arab aja semuanya. Yang bikin aliran sesat itu kan orang Arab aja, karena merasa paham Quran ya. Sekarang ya kita juga ikut-ikutan. Ya, sejak Al-Quran bisa diterjemahkan inilah. Oke, al-ariyatu lughatan ismun lima yu'aru wa li'aqdiha. Ini makna ariyah. 1, ismun lima yu'aru. Nama bagi barang yang dipinjamkan. Ya, ariyah itu disebutkan ya untuk barang yang dipinjamkan. Yu'ar. Wali aqdiha. Dan untuk akadnya. Dan untuk akadnya. Nah, nikah contoh. Nikah. Nikah itu apa artinya tuh? Ad-dhammu. Ya, bergabung artinya. Atau ad-dukhulu, atau masuk. Nikah itu artinya kawin. Kawin itu artinya nikah. Tapi sekarang yang dimaksud nikah itu apa? Ya, kalau dalam istilah orang biologi, hewan itu kawin, ya, enggak? Kalau manusia. Tapi kalau di undang-undang pernikahan atau perkawinan? Nah, perkawinan. Karena memang kawin itu nikah itu secara uruf kawin juga sama. Ya.
Sebelum datang Islam orang-orang kafir Quraisy nikah juga, tapi nikahnya kan tidak sah. Gitu. Ya. Maka nikah punya makna secara uruf, juga punya makna secara fikih. Secara fikih akadnya. Nah ini juga nih, ariyah. Disebut untuk barang yang dipinjamkan, juga disebut untuk akad peminjamannya. Wa syar'an, dan secara syara' ibahatul intifa'i bima yahillu lintifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi bisighatin. Wa syar'an, dan secara syara' ibahah membolehkan al-intifa', membolehkan pemanfaatan. Pemanfaatan apa? Bima yahillu lintifa'u bihi, dengan barang yang halal. Ya, dengan barang yang yahillu halal al-intifa', memanfaatkan bihi dengannya. Nah, bahasa kitanya dengan barang yang boleh dimanfaatkan. Ya. Berarti dari pengertian ini sampai di sini dulu, ibahatu berarti harus ada izin. Izin membolehkan. Dengan apa izin membolehkan? Dengan lafaz. Ya, yang diizinkan apa? Sesuatu yang juga boleh dimanfaatkan. Sesuatu yang juga boleh dimanfaatkan. Pinjam kabau, kamangang, kakawin. Ada cerita orang bodoh entah asli entah tidak ya. Jadi dia beli keledai. Dia rajin tahajud, rajin sholat duha, pokoknya rajin ibadah. Tapi tidak sanggup nikah. Dia beli keledai. Ya, udah lama orang tahu ternyata dia ngapain dengan keledai. Dia perkosa keledai. Apa katanya? Yang penting saya tidak zina. Karena dia bodoh, ya, itu abid tapi tidak punya ilmu. Dia rajin beribadah tapi dia tidak tahu. Dikiranya yang haram itu cuma zina dengan manusia aja, homo enggak boleh, enggak. Dengan keledai dibuatnya. Kacau. Tapi ada pembahasan lebih detail deh masalah-masalah. Ada orang berhubungan badan dengan keledai. Apa kalau langsung dirajam? Kalau langsung dihukum dihad ya. Kalau langsung dihad, ada pembahasan yang lucu dinukil oleh kawan. Kalau ternyata dia menikah dengan jin dan jin itu menyerupai keledai. Dia nikah dengan jin. Kemudian ternyata jin itu berubah bentuk jadi keledai atau ular. Kemudian dia berhubungan badan. Itu enggak. Tapi masalahnya kita memang harus yakin kalau ini istri dia. Bagaimana caranya? Datangkan saksi. Saya saksi nikah. Enak. Dan harus tahu kita kalau ini memang bukan ular asli. Iya memang ada. Nikah dengan jin itu ada ya. Kalau terpenuhi syarat. Mati suri. Ya. 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 Jadi ayahnya itu ketika menemui istrinya di alam itu dia mati suri. Oh berarti joruah saja. Iya mati suri. Memang tak bernafas. Beko untuk memanggilnya balik itu pakai bumbu-bumbuan gitu. Tidak diwariskan ke anaknya. Sampai akhirnya dia meninggal di meninggal kan. Ya. Orang masih menunggunya 2 hari. Jangan-jangan dia sedang Iya. Itu bisa terjadi. Kalau dalam secara agama ada mungkin akli, mungkin secara logika, ada mungkin adi, mungkin secara tabiat. Nikah dengan jin itu mustahil secara tabiat. Tapi secara logika mungkin saja. Ya. Jin ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian jin juga bisa berwujud makhluk kasar. Ya kan? Bisa berwujud makhluk kasar. Bisa nikah? Bisa. Ya. Tapi pernah terjadi enggak? Iya, kita temuin ternyata ada juga kan di tengah-tengah masyarakat. Sah enggak? Itu lagi masalahnya. Berarti saksinya harus yang bisa lihat jin juga kan? Datang wali, ya enggak wali? Itu enggak sapak kuah walinya itu. Ya. Sapak kuah walinya itu, wali harus sapak jin tuh. Ya, berarti harus jalih lo nasabnya enggak? Cek dulu. Mereka capil jin. Ya, ini mungkin terjadi tapi untuk bisa sah itu ya rumit lah. Nah, ada pembahasan Ibnu Taimiyah pernah juga bahas ya
Saya menukil Ibnu Taimiyah bukan berarti kita taklid ke beliau, enggak. Istilahnya istiqnas untuk orang-orang yang ikut pada beliau ya. Ada orang minta pada jin, dia kawan dengan jin, dia punya kawan jin. Tak tolong dia, jin tolong ambilkan gelas saya di situ. Syirik enggak? Jin tolong jaga kebun saya dari burung pipit, dari ulat. Syirik enggak? Itu masalahnya. Apa bedanya? Ya, ini masalah batasan syirik ya. Batasan syirik. Kita punya kawan manusia. Kita punya kawan contohnya manusia. Ya, apa kata kita? Tolong ambilkan gelas. Sip. Tolong jaga kebun saya dari hama. Sip. Enggak ada syirik ya enggak? Kalau kita punya kawan jin dan kita minta tolong seperti itu gimana kira-kira? Lagi pertolongan itu mungkin zohir. Itu makhluknya Iya, itu makhluk juga. Ya, jadi syirik itu kita sebenarnya masalah syirik kita bawa bukan masalah nolong apa, tapi kita yakinnya yang membantu itu siapa? Hakikat sebenarnya. Ya, datang orang pembasmi hama untuk kebun kita, ya hilang hama. Kita yakin dia yang hilangkan, syirik. Walaupun dia manusia. Syirik itu karena kita menisbatkan sesuatu kepada selain Allah. Ya, itu secara hakikat ya kalau kita yakini demikian. Itu. Ada orang pergi ke dukun. Dia minta tolong pada siapa? Dia dukun ini dengan dia ada perjanjian-perjanjian, enggak kan itu lagi. Enggak perjanjian-perjanjian yang diharamkan enggak kan kena jadinya di situ. Ya, di situ kenanya. Ya. Jadi orang yang mendatangi dukun enggak terima salatnya selama 40 hari. Kan enggak kafir kata Nabi enggak? Enggak kafir kita. Karena kapan orang itu kafir? Meyakini ada yang bisa selain Allah. Enggak diterima salat berarti itu dosa besar. Ya, istilahnya. Mengkafirkan orang itu berat. Kita bilang dosa ya sampaikan ini dosa gitu. Tapi jangan langsung kafir aja. Karena kita katakan kemarin ya, kalau kita hukum dia kafir berarti dia harus ikrar kembali untuk masuk Islam. Sebelum dia ikrar berarti dia dengan istrinya fasakh. Kalau terjadi anak dalam proses ketika dia masih kafir anak namanya tuh. Anak syubhat. Kemana nasab? Baca ini. Nanti Pak bahas. Kan dibahas. Zeus ini. Ada mereka yang yang kaya itu ya kan dibuat tiga akad. Satunya yang ya, pemanfaatan boleh hariah, boleh juga qorot, boleh juga wakalah. Istilahnya yang punya tanah tetap dia yang ngasih bibit. Yang punya tanah tetap dia yang ngasih bibit, yang memagang yang mengelola. Nah, dikasih nanti. Kalau untuk tanah sebenarnya itu tepatnya hariah atau tanah kan enggak habis. Hariah. Tanah enggak habis hariah. Kenapa kita bahas masalah jin? Ya pokoknya itu ya. Ya, makanya memang tauhid itu pertama kali ya. Tauhid itu pertama kali tujuannya untuk apa? Agar kita jangan gampang mengkafirkan orang ya. Jadi tujuan kita belajar tauhid itu bukan mengkafirkan orang tapi mengislamkan orang. Ya. Itu kan jadinya kita harus punya standar ya. Minta tolong ke orang hidup syirik enggak? Minta tolong ke orang mati? Ini pertanyaan sulit bagi kawan-kawan yang kalau standarnya ganda. Minta tolong ke orang mati syirik enggak? Ya, katanya. Minta tolong ke orang hidup? Enggak. Dua-duanya sama-sama bukan Allah kan? Berarti kalau syirik pengertiannya adalah minta tolong kepada selain Allah, berarti minta kepada orang hidup ataupun orang mati harusnya sama-sama syirik. Ya. Kalau minta tolong pada orang mati untuk sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan oleh orang mati, itu namanya bukan syirik, itu namanya bodoh. Ya, jangan syirik. Itu namanya bodoh. Mobilnya mogok di dekat kuburan, ya enggak? Wahai penghuni kuburan, tolong dorong ciknya. Itu bukan syirik, tapi namanya bodoh. Yes, stupid. Jangan semuanya syirik ya. Enggak semua syirik. Ini semua syirik aja ya enggak. Ya, pokoknya kaidah kita harus lurus. Ada orang minta pada orang hidup, ada orang minta pada orang mati. Kalau dia yakin yang memberikan pertolongan orang hidup dan orang mati, syirik.
Tapi kalau dia hanya memahami itu sebagai tawasul, kita lihat lagi. Sesuatu yang mungkin disampaikan oleh orang mati, apa namanya? Oke, sip. Misalkan kita di makam wali, ya nak, kita berdoa, ya Allah, lancarkan urusan dunia saya. Tunaikan utang saya dengan barakat syekh yang ada dalam kubur ini. Ya, misalkan seperti itu. Boleh enggak? Ini enggak masalah. Ya, itu apa namanya? Tawassul. Ya, istilahnya orang yang di dalam kuburan itu kan enggak mati. Ya, beramalnya enggak bisa, tapi dia bisa berdoa pada Allah. Ya, bisa. Ini masalah kematian ini agak rumit ya. Nabi berjumpa dengan Nabi Adam di langit pertama. Itu yang dijumpai Nabi itu jasad atau ruh? Kalau jasad para nabi tidak dimakan cacing tanah. Memang, tapi jasad Nabi Adam di bumi, tidak di langit pertama. Yang ditemui Nabi Muhammad berarti apa? Ruh. Kata mereka ruh harus di alam barzakh enggak? Sedangkan langit itu bukan alam barzakh. Gimana tuh? Itu makanya ruh orang soleh itu bebas sebenarnya. Ngapain di alam barzakh lama-lama sampai kiamat? Ya. Nah, ini nanti kita bahas dalam tauhid ya. Makanya kita dimensi berpikir kita bagi, ada dimensi akli, ada dimensi tabi'i. Kalau tabi'i itu kita bahas hukum alam. Kalau tabi'i kita bahas hukum alam. Iya, wallahu alam. Berjumpa Nabi Isa itu berjumpa dengan jasad atau ruh? Kalau zahirnya barangkali dengan jasad. Kenapa dengan jasad sekali? Akan turun lagi. Ya kan, akan turun lagi. Belum meninggal. Agak rumit juga tuh ya. Sekarang ngapain Nabi Isa sampai kiamat? Pusing kan? Duduk aja di situ, langit kepada. Lama udah jalan turun lagi. Apakah seperti itu Nabi Isa? Itu makanya boleh Nabi Isa keliling-keliling. Itu lagi pembahasan. Boleh Nabi Isa keliling-keliling? Boleh jadi Nabi Isa keliling-keliling. Nggak ada mani ya, nggak ada penghalang. Siapa yang berani larang? Misalkan Nabi Isa gabut nih gitu kan. Ya, bosan nih di langit aja gitu. Terserah Allah. Terserah Allah. Itu makanya rubah asghar tuh. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak di sekeliling kita orang yang mulia tapi kita enggak tahu dia mulia. Ya, itu boleh jadi terjadi. Tapi nanti itu di tauhid ya. Ini belajar apa nih? Iya. Hati-hati ya. Dia bertawassul ke kuburan untuk sesuatu yang enggak bisa ditolong oleh orang mati, apa namanya tadi? Goblok, bukan syirik. Bedakan ya, orang goblok enggak syirik. Ya goblok itu ya salah juga. Minta tolong pada orang hidup untuk sesuatu yang tidak bisa dipenuhi orang hidup, goblok juga. Ya, tak tolong ke orang lama, ya, tolong ini. Ya. 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 Takut syirik untuk bertawassul ke kuburan Nabi. Ya. Jadi ditegur. Saya pribadi ketika di Mesir pernah jadi tour guide. Salah satu paket tour kita adalah ziarah makam. Saya masih Wahabi gitu. Jadi ziarah ke makam Ibnu Athaillah, misalkan ke Mangala, Pak, ke makam Ibnu Athaillah, enggak pandai. Tawassul lain pun sampai kini enggak pandai. Enggak pandai. Tapi saya sebutkan saja seperti ini. Kita yakin orang soleh itu enggak mati, hanya pindah alam. Kita yakin orang soleh enggak mati, hanya pindah alam. Kemudian kita yang penting kita doakan ya agar orang di dalam makam ini seandainya ada doanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa kepada Allah, semoga kalau ada hajat kita berdoa pada Allah. Ya, dan kita harapkan mayat dalam kubur ikut mengaminkan. Karena mayat dalam kubur bisa mendengar ucapan kita enggak? Dalam keyakinan kita bisa. Ya buktinya Nabi suruh kita baca assalamualaikum kan. Berarti mayat dalam kubur. Kalau mayat kafir gimana kira-kira? Bisa dengar enggak? Bisa dengar juga. Nabi berjalan pada korban orang-orang kafir perang Badar, apa kata Nabi? Larpe di kalian. Dia bertanya sahabat Nabi, kena terang adik nyoleh Nabi. Kan sudah mati. Innahum asma'u minkum katanya. Orang-orang sudah mati ini lebih nyaling pendengarannya daripada kalian. Karena kita ini sebagai manusia pendengaran kita terbatas pada materi. Kalau ada perantara gelombang bunyi baru bisa telinga kita mendengar. Kalau ruh dengan apa mendengar? Tanpa indera lagi. Tidak ada batasan indera, itu kata Nabi SAW. Makanya balik ke yang tadi ya, kita luaskan dulu
kerangka berpikir kita kepada akli, bukan lagi tabi'i. Ini tabiat, ini hukum alam. Kalau ruh tidak berlaku bagi ruh hukum alam dunia. Yang berlaku bagi ruh hukum alam ruh juga. Ya. Saya seperti itu, saya sampaikan, dan sampai sekarang pun yang saya amalkan seperti itu. Saya di makam, ya tawasul saya seperti itu. Baca Al-Fatihah, ya kita yakimkan, ya Allah sampaikan pahala baca Al-Fatihah saya untuk mayat. Kemudian kalau ada hajat, kita berdoa. Ya, kalau misalkan diaminkan oleh ahli kubur, ya silakan. Ada doa tawasul yang lebih yang lebih ekstrim itu barangkali seperti doa rijalul ghaib ya. Dan itu saya masih cari, masih pelajari. Ya, minta langsung ke mayatnya gitu. Minta langsung kepada mayatnya, ya, kabulkan bayar lunasi utang saya, seperti itu. Itu kan memang agak bermasalah juga. Tapi lagi-lagi kita sampaikan seperti tadi ya. Ada orang sangat awam, kemudian dia cuci kaki syekhnya, kemudian dia minum air kaki syekhnya. Itu apa namanya? Syirik. Nah, apa namanya? Ya bodoh. Kan banyak cara ambil berkah, ya enggak? Cara ambil berkah banyak. Muko syekh lah basuh. Kok kakinya? Kan Nabi mengobati sahabatnya sakit berwuduk, air wuduk Nabi ditampung, dipakai, ya enggak? Kenapa harus kaki dicuci? Nih, syekh minum, ada airnya. Tuh ambil berkah di situ. Ya, yang cerdas lah gitu. Ya, ini saya kritiknya, ya, kritik pedang bermata dua juga ya. Yang satu jangan syirik semua, yang satu jangan bodoh. Kalau ada cara yang cerdas untuk ambil berkah, ambil cara yang cerdas, bersih. Ya, kita tidak akan katakan syirik, betul. Tapi kalau ada cara yang lebih baik, ya kenapa tidak pakai cara yang lebih baik? Ya, persulit diri. Saya lihat videonya tuh. Banyak orang inbox video-video aneh pada saya. Ini apa-apaan nih? Ini yang nyiram kaki syekhnya, kemudian diminum kaki syekhnya kemana? Saya bilang aja, emang itu saya. Ini kelompok apa nih Ustaz? Yang di kuburan gini. Ya, enggak? Ada saya di video tuh. Iya, jangan tanya saya. Simpel aja. Kan kita seperti itu. Orang kadang-kadang kan fallacy namanya kalau dalam berpikir ya. Itu kacau. Yang salah entah siapa, yang ditanya entah siapa. Ya, yang salah siapa, yang ditanya siapa. Kacau. Nah, panas. Lanjut. Nah, ini bima yahillu lintifa'u bihi, dengan barang yang boleh memanfaatkan dengannya. Iya ya. Ini masalah budak nih. Boleh pinjamkan budak? Boleh. Untuk yang boleh dimanfaatkan. Nah, kita punya budak dari Afrika, rapper. Anggaplah ya budaknya zaman sekarang ya rapper. Dia penyanyi, ya enggak? Boleh dipinjamkan? Boleh. Ya, boleh. Kalau pemusik, kan ada budak pemusik. Tergantung. Kalau dalam mu'tamad mazhab Syafi'i, kalau alat musiknya haram. Main kecapi, main darbuka, ya, seruling, 3 itu enggak boleh. Yang lain main rebana, silakan. Boleh dipinjamkan. Halal. Kalau budak perempuan dipinjamkan untuk pemuas syahwat, ini yang ilegal banyak ya zaman perbudakan dulu. Budak-budak laki-laki muda untuk orang-orang homo dipinjamkan. Dan ngeri, memang ngeri. Ya. Kalau bukan Islam yang ngatur, ngeri. Coba di Romawi dulu memang anak budak-budak laki-laki itu banyak dipelihara untuk itu, pemuas syahwat. Ngeri ya. Ya, gladiator juga. Memang tidak manusiawi betul ya. Budak-budak Romawi dulu tidak manusiawi. Nah, jadi tidak boleh meminjamkan budak ya. Mentang-mentang budak punya kita, datang tamu ke rumah. Bahagia budak, kok kawan lalu malam ke. Haram. Karena itu tidak yahillu. Tidak halal. Ya, pinjam budak untuk apa? Untuk menyiang laman. Silakan. Pokoknya pemanfaatannya adalah pemanfaatan yang juga halal. Nah, sekarang manusia bisa memperbudak jin enggak? Kan jin lo lihat. Dijual jin enak. Toko jin online. Palasi itu siapa yang memperbudak siapa? Siapa yang memperbudak siapa? Kan itu. Enggak. Siapa yang memperbudak siapa? Jenglot, siapa yang memperbudak siapa?
Jadi bolak-balik. Itulah masalahnya. Satu harus mengadakan tumbal dan satu harus Ngeri-ngeri ya. Kalau bahas-bahas itu ngeri, Pak. Lanjut. Ma'a baqa'i ainihi. Ya, bersamaan dengan pemanfaatan tadi, baqa'i ainihi, tetap barangnya. Ya, baqa itu apa artinya baqa? Kekal. Tidak habis ya. Baqa itu artinya tidak habis. Apa yang tidak habis? Ainihi, barangnya tidak habis. Bisighatin, dengan sighat. Mesti ada sighah. Kalau enggak ada lafaz, enggak ada ya. Terus sepeda di muka sekolah, enggak, awak anak sekolah dulu, pakai saja sepeda kawan. Iya. Lafaznya. Nyam yuk. Enggak boleh. Ya, pena kawan lah jadi pena awak lah, enggak. Itu kacau. Minjam pena boleh ya. Tapi yang namanya minjam itu gimana? Pakai sekadar, kalau sampai habis itu minta namanya itu. Pena ya enggak. Itu beda. Kalau sekarang pena itu memang kalau habis pena beli pena baru. Kalau orang dulu enggak. Habis pena isi dapat. Dawat itu dari bahasa Arab, tempat tinta. Ya. Pergi ke masjid, sandal swallow, pulang kerfil enak. Itu kasab bab setelah ini, setelah ariyah. Arkanul ariyah, rukun-rukun ariyah. Arkanul ariyati arba'atun, 4. Mu'irun orang yang meminjamkan. Wa musta'irun, dan orang yang meminjam. Nah, ini wazannya mustaf'ilun, sama seperti mustaghfirun. Musta'irun, musta'inun, mustaghfirun, wazannya sama. Faidatul bina'nya lit talab, meminta, minta pinjam. Wa mu'arun, dan barang yang dipinjamkan. Barang yang dipinjamkan. Jadi arun artinya apa? Arun. Arti arun saja. Siapa yang tahu? Nah, arun artinya celah. Arun alaika. Artinya arun alaika. Celaka kamu. Minjam-minjamku celaku sebenarnya. Kalau bisa beli jangan pinjam. Ya, itu prinsip ya. Kalau bisa pinjam jangan terbalik. Bisa pinjam mengabali. Eso pinjam. Ya, dan pinjam-pinjam nih barang yang benar-benar tidak boleh dipinjamkan adalah buku. Ya, tidak boleh dipinjamkan. Ya, bolehlah. Ta'awanu. Ya, pinjaman lah. Ya, baju. Tidak terpakai ya. Arun. Bukan secara fikih ya, secara ya. Kita tidak akan pinjamkan barang yang menurut kita berharga. Ya. Coba sekarang orang-orang tidak mau pinjamkan apa? HP kan? Mau tidak pinjamkan HP? Buka kartunya pakai seminggu boleh. Pasti tidak mau. Karena bagi kita HP itu berharga. Buku apalagi harusnya seperti itu. Kalau kata Gus Dur apa? Orang yang meminjamkan buku itu orang bodoh. Orang yang mengembalikan buku yang ia pinjam itu orang gila. Udah dapat buku dikembalikan, ini pacik. Aduh, bicara-bicara tentang buku, saya ada buku, saya pinjam dari kawan belum saya kembalikan. Saya enggak, itu guyon saja tuh. Kita pinjam sesuatu maka harus kembalikan. Kalau enggak dikembalikan, masuk bab setelah ini, wasaf. Sighatun. Nah, ada lafaz sighatun. Ada barang yang memang sebaiknya dipinjam. Ya. Maksudnya kalaupun kita terpaksa minjam, sewa aja. Itu sebenarnya. Ya, kasih kompensasi. Ya, enggak masalah. Kan boleh ya, kan halal. Ini secara fikih ya. Tadi kita bahas secara apa?
Ya guyon saja. Kita menganggap buku itu berharga, jangan dipinjamkan. Dan memang banyak orang pinjam buku di perpustakaan itu kurang ajar ya. Kurang ajarnya gimana? Dia nulis tesis, skripsi misalkan. Buku ini tidak boleh dibawa pulang. Harusnya kan dia salin atau fotokopi. Pulang, ini tidak dia sobek. Kadang kurang ajar seperti itu. Ya, di Parabe dulu saya lihat di perpustakaan kan ada kitab-kitab yang besar yang tidak mungkin kita beli, tafsir Ibnu Katsir misalkan, kita buka halaman tertentu hilang cabian. Ya, itu parah ya. Itu gosok. Masuk nanti Bapak. Hah? Maliong. Syurutul mu'iri, syarat orang yang meminjamkan, salah satun al-ikhtiyaru. Ikhtiar artinya apa ikhtiar? Tidak terpaksa. Wasihhatut tabarru'i, dan sah dia bertabarru', sah dia berdonasi, sah dia bersedekah. Wa malakatul wa milkuhu al manfaata, dan dia memiliki manfaat barang. Lah, dia tidak harus memiliki barang itu. Kalau dia memiliki manfaat barang sudah cukup. Dia sewa motor, boleh motor itu dia pinjamkan pada orang lain? Boleh. Kecuali di dalam akad ada syarat. Ya, motor ini saya sewakan pada kamu dengan syarat kamu saja yang pakai. Baru tidak boleh dia pinjamkan. Contoh lain apa? Rumah kita sewa. Datang adik kita dari kampung ke rumah kita. Boleh tidak dia tidur di rumah kita? Boleh. Adik kita tidur di rumah kita itu namanya apa? Kita pinjamkan kamar kita semalam. Padahal hakikatnya kamar itu bukan punya kita. Kita cuma punya manfaatnya. Kita tidak punya barangnya, kita cuma punya manfaatnya. Makanya di sini memakai redaksi dia memiliki manfaat barang. Walaupun dia tidak punya barang itu. Dia punya manfaat barang. Boleh dia pinjamkan pada orang lain. Nah, berarti barang yang kita pinjam tidak boleh kita pinjamkan lagi. Ya, hati-hati. Syurutul musta'ir, syarat orang yang meminjam, ithnani, 2. At-ta'yinu. Ta'yin artinya jelas. 2. Itlaqut tasarrufi, mutlak bertasarruf. Mutlak bertasarruf. Cakap ya. Yang tidak perlu ditemani wali lagi. Mutlak itu kan artinya lepas. Tanpa embel-embel. Syurutul mu'ar, syarat barang yang dipinjamkan. Arba'atun, 4. Ayyastafidal musta'iru manfa'atahu. Bahwa yastafid dapat mengambil manfaat. Dapat mengambil manfaat. Siapa yang dapat mengambil manfaat? Musta'ir, si peminjam. Si peminjam dapat mengambil manfaatahu, manfaatnya. Yastafid itu artinya mengambil manfaat. Tambah lagi manfaat di belakang. Itu takkid, penekanan. Berarti tidak sah meminjamkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apa contoh sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Pipa ganja. Ada manfaatnya, tapi manfaatnya haram. Apalagi yang tidak boleh? Apa alat yang hanya dibuat untuk berbuat dosa kira-kira? Mesin dadu ya. Bisa jadi ya. Kalau kartu Uno untuk main-main saja ya. Nah. Kalau dadu nak boleh ya. Main ular tangga nak boleh ya. Anak-anak boleh. Kita yang sudah dewasa main ludo lah paling tidak boleh. Main ludo itu istilahnya masih ada strategi ya nak. Kalau main ular tangga itu murni keberuntungan. Ya murni keberuntungan itu kalau kita kalah yang kita salahkan siapa? Takdir. Tapi kalau main Uno kalah siapa yang kita salahkan? Ya Pak. Memang ada aspek keberuntungan ya, kartu cabutnya. Tapi ada
Ada strategi kan? Kita dapat kartu plus 4. Oh, tunggu sekali. Nah, tunggu kartunya C. Itu kan istilahnya strategi main. Ya. Kalau kalah, siapa yang kalah? Siapa yang kita salahkan? Nah, kita tidak akan salahkan murni nasib. Sama dengan pemain bola. Main bola menang kalah. Ada aspek keberuntungan enggak? Pemain bola menang? Ada juga. Jadi setiap permainan itu ada aspek keberuntungan. Yang tidak boleh itu apa? Aspek keberuntungan murni. Ya, cabut-cabut anak panah. Ya, dadu. Nah, capit boneka itu horor. Kita beli barang, tapi barangnya belum tentu dapat. Kan itu masalah. Itu solusinya. Sama dengan mancing. Mancing kan tidak boleh. Kalau kita beli ikannya. Sedangkan kita akadnya beli apa? Beli izin mancing. Beli izin, beli kesempatan untuk memancing, ya tidak masalah. Ya, balik ke akad. Objek akadnya apa? Kalau objek akadnya boneka, haram. Ya. Kalau objek akadnya bermain capit, boleh. Dapat boneka itu apa? Bonusnya. Ya. Itu amih palsu ya. Itu enggak bayar, apalagi itu enggak bayar tuh, betul boleh. Ya, kan enggak bayar. Pernah lihat videonya? Itu harus kuat tangannya ya. Ambil. Karena kalau emasnya dipegang, tangan kita besar. Kalau emasnya dipegang 3 jari, enggak kuat. Berarti yang harus tangannya kuat kan? Iya. Kecuali ini bayi ya di awal. Jadi kalau udah bayar tuh. Ya. Tergantung lagi ya, tergantung lagi. Ya, dia beli apa? Judi itu kalau hadiah berasal dari peserta yang menang dapat. Terus. Antakuna mubahatan, bahwa adalah dia mubah. Ya, maka tidak boleh meminjamkan barang yang haram. Yang tadi itu bisa dimanfaatkan. Kalau barang yang tidak bisa dimanfaatkan tidak boleh ya. Apa barang yang tidak bisa dimanfaatkan? Rumah, contoh. Pinjam rumah, tapi sekeliling rumah tuh tembok sadonya, tidak bisa dimasuki. Pintunya tidak ada contohnya. Ya, ini kan aneh sebenarnya syarat. Sebenarnya syarat aneh. Tapi zaman sekarang orang melakukan hal ini untuk cuci uang biasanya. Ya, orang melakukan ini biasanya untuk cuci uang. Coba lihat, nanti pelajari ya di internet cara cuci uang modern. Dia korupsi, kan mungkin dia tiba-tiba kaya dapat duit 1 miliar. Ada caranya biar seolah-olah 1 miliar itu legal. Ada caranya. Itu Pak si Mario tuh ya. Ya, adalah dia mubahah, maka tidak boleh minjam alat musik ya. Tidak boleh juga emas untuk laki-laki. Haram. Sutra untuk laki-laki tidak boleh. Jadi ketika membahas keharaman musik dalam fikih itu susah kita cari ya di bab mana ini? Oh, di bab muamalah. Babul baya. Ya, di syarat jual beli, objek akad. Apa barang yang boleh diperjualbelikan, apa barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Ya, kalau dahulu kita katakan alat musik tidak semuanya haram. Tapi yang haram apa? Kalau versi turas 3 itu tadi. Yang bersenar, yang gendang yang mengecil ke bawahnya, kalau bahasa Arabnya tobul, ya kalau kita nyebutnya biasanya darbuka, kemudian satu lagi yang ditiup, haram 3 itu. Tapi rebana juga alat musik, tapi rebana boleh, berarti bukan musiknya yang haram, tapi apa? Alatnya, itu yang dikaji oleh ulama kemudian. Kenapa alat musik ini haram, alat musik ini tidak haram, padahal sama-sama musik, sama-sama menikmati kita ketika mendengarnya. Nah, kalau kita bawa ke alat musik yang kita punya, contohnya talempong batu. Talempong batu itu apa? Ya batu kadang, tapi setiap bagiannya beda-beda bunyi. Ya, bagaimana hukumnya kira-kira? Kan itu yang kita bahas. Yang haram berarti bukan musiknya, tapi apa? Alatnya. Alat, kenapa sampai alat yang haram? Syiar. Maka kemudian ulama kontemporer menyatakan alat musik yang menjadi syiar peminum khamar haram. Ya. Walaupun bukan yang tigo, meluas jadinya. Kalau zaman sekarang disco, organ. Ya. Kalau yang bukan menjadi syiar peminum tua, tidak masalah. Apa contohnya?
pupuk padi. Kan musik tuh. Tahu pupuk padi ya? Kan alat musik. Tapi bukan syiar peminum khamar. Ya, pupuk daun karambi ya. Itu alat musik tradisional ya tahu. Ini generasi muda. Itu. Kan ada itu kan bukan syiar peminum tua. Talempong seperti itu. Itu syiar nak. Ustaz, tapi DJ Jo Gambus kan sama alatnya Ustaz. Kau agak rumit. DJ dan gambus, organ tunggal dan gambus alatnya sama. Apa yang beda? Jenis musiknya. Jenis musiknya. Berarti syiar di sini sudah berkembang juga sama seperti ain, benda. Zaman dulu mobil ya mobil, zaman sekarang kita jual mobil, kita gadaikan mobil bukan mobilnya, kita kasih suratnya. Ya. Nah, sekarang sama dengan itu, alatnya sama tapi yang satu musiknya organ, disco, yang satu lagi musiknya gambus. Gimana kira-kira? Nah, kalau kita lihat syiar itu adalah jenis musik, berarti syiar pengisap ganja reggae. Syiar pengisap ganja reggae, syiar itu, syiar pemabuk disco, enak. Ya. Syiar kalau syiar tukang minum kopi, kan ada loh. Beda-beda musik. Indie, enak. Banyak lah jenisnya. Lanjut. Ya pokoknya syiar. Kalau Buya Yahya marah kalau ada orang baca salawat dengan lagu nada anana unana ya. Marah. Karena syiar lagu itu lagu cabul. Ditukar, walaupun ditukar liriknya dengan lirik salawat, liriknya tidak salah, yang salah syiarnya. Yang salah syiarnya. Hati-hati itu. Lanjut. Antakuna maksudatan, bahwa adalah manfaatnya itu maksudatan. Ya, maksudatan dituju. Ini sama seperti ijarah kemarin ya, menyewa. Apa yang boleh disewa? Sesuatu yang memang ada tujuan menyewanya. Jadi sesuatu yang boleh disewakan, boleh dipinjamkan. Itu kaidah kita maksudatan. Karena tujuan meminjam itu jelas, tujuan menyewa itu jelas. Istilahnya manfaatnya kuat. Kalau manfaatnya tidak jelas, tidak bisa. Ya, apa contoh manfaat tidak jelas? Pinjam kerbau. Untuk apa pinjam kerbau? Untuk mengawinkan, untuk dikawinkan dengan kerbau betina. Itu apa manfaatnya jelas? Tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Entah mau kawin dia, tidak. Jadi kalau mau minjam, pinjam aja untuk bajak sawah. Contohnya. Kalau kawin dia, lapor nanti. Tadi kerbau kamu kawin dengan kerbau saya. Ganti rugi. Bakari lahan saja ayo sama dia itu. Kalau ayah maninya di Bali tidak boleh. Ya. Sekali kawin tidak boleh. Hailahnya keluarkan maninya, dapat mani, jual mani. Itu boleh. Apa bedanya? Kalau dia kawin kita tidak tahu berapa mani yang kita beli. Entah keluar entah tidak. Bisa jadi keluar mani, bisa jadi. Tapi kalau maninya ada, mani ini ke dalam mazhab Syafi'i suci ya. Mani hewan yang suci, maka maninya juga suci. Maka dalam mazhab Syafi'i boleh beli mani. Yang tidak boleh itu hal yang seperti tadi. Membeli mani tapi prosesnya seperti itu. Karena maninya tidak terlihat, berarti gharar. Kenanya di situ. Kita jangan nilai kekayaan orang dari keberkahan. Lu Cinta Luna juga kaya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu haram. Ya. Kalau mazhab Hanafi haram beli mani seperti tadi. Kenapa haram? Karena mani najis. Dalam mazhab Syafi'i mani suci dan ada manfaatnya. Jadi kalau boleh jual kuda berarti juga boleh jual mani kuda. Karena mani kuda adalah asal kuda. Ya, mani kuda adalah asal kuda. Sesuatu yang suci asalnya suci. Kira-kira seperti itulah.
Ya. Hah? Jual beli apa? Boleh, sperma sapi boleh. Yang enggak boleh apa tadi? Kita bawa sapi betina kita pada sapi jantan. Ah, sekali kawin bara 50.000, enggak boleh. Kenapa? Kenapa? Walaupun akadnya itu sampai Kalau akad mu'athah boleh. Akadnya bukan akad jual beli boleh. Kalau akadnya bukan sewa boleh. Muhabah saja. Itu aja boleh. Tanpa akad. Bawa kuda kita ke situ enak. Cak kuda ya kawinan lah. Si akad itu. Boleh. Tapi si pemilik kuda pejantan tak boleh mensyaratkan nominal. Iya. Istilahnya tarif pakai mato aja mending enak. Sah jadi. Iya. Itu Haila kita sampaikan Haila ini sama dengan orang buta jualan kemarin ya. Orang buta jualan kan enggak boleh orang buta jualan. Tapi kita enggak beli barangnya, kasihan pula kita. Dia buta. Gimana caranya? Muhabah, saling hibah saja. Ya, ambil kerupuknya kita kasih 100.000. Ya, kita kasih 100.000 dalam rangka membeli atau dalam rangka berhibah saja. Itu salah satu solusi Hailah. Karena gharar. Dan gharar hanya berlaku dalam jual beli. Kalau dalam sedekah, tidak ada cerita gharar ya. Tidak ada, harus jelas sedekah itu tidak ada. Ya, makanya apa lagi tadi namanya? Tabarru'. Tabarru' itu luas. Tabarru' itu berderma, itu luas. Kuda ya. Kalau ada akad nih, itu sesuatu yang nih diakadkan jadi haram. Kalau dihibahkan jadi halal. Itu. Sudah kawin kuda? Makasih banyak ya. Aku ambil lah kok. Berarti magi bukan dalam rangka itu. Giampe kok berarti lah kawin silang lo Joko kudu lain. Giampe kan ngagah ya. Rahim manusia haram. Rahim manusia haram. Ibu ganti ya. Surrogate mother. Jadi perempuan mau punya anak tapi tidak mau hamil. Perempuan ingin punya anak tapi tidak mau hamil. Kemudian dia diambil sel telurnya dibawa ke laboratorium. Kemudian diambil sel sperma suaminya dibawa ke laboratorium. Sampai di sini halal. Sampai di sini halal. Dipertemukan sel telur dan sel sperma jadi zigot. Sampai di sini halal. Oke, di labor. Dimasukkan kembali ke ibunya yang punya telur tadi, sampai di sini halal. Itu yang bayi tabung normal. Ya, itu bayi tabung normal. Sekarang dia nak mau hamil. Zigot tadi dimasukkan ke rahim perempuan lain. Dimasukkan ke rahim perempuan lain. Berarti ketika itu terjadi apa? Masuk sperma suaminya ke rahim yang bukan milik suaminya. Haram. Haram di situ. Kalau seandainya terjadi, anak itu anak siapa? Anak perempuan yang hamil. Ya, bukan anak perempuan yang kalau seandainya terjadi. Kalau yang terlanjur ya. Maka anak itu adalah anak si perempuan yang hamil. Walaupun sel telur dari wanita. Karena ibu itu apa? Hamluhu wa fisaluhu. Yang hamil dan yang menyusui. Itu yang jadi khilafiyah ulama. Kalau ibu pengganti juga adalah istri dari si laki-laki. Itu baru masalah khilafiyah. Ya. Iya sih. Tapi kan tetap jadi masalah ya. Tetap jadi masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya di nasab kata orang. Sebenarnya enggak masalah ya. Sebenarnya enggak masalah dari segi nasab. Kan nasab ke bapak. Bapaknya kan satu. Ya, yang istri sah itu istri pertamanya sama istri kedua. Istri pertamanya menganggap itu anak kandungnya gitu. Anca beruntung anak. Dua ibunya. Ya, minta lanjut ke mak, minta lanjut ke mak. Tapi itu permasalahan kontemporer ya, nak. Tapi jangan cari kerja lah, mahal tuh. Repot.
Aneh ya, orang-orang sekarang tuh banyak seperti itu. Ingin punya anak tapi tidak ingin hamil. Ya, tapi dia ingin anak ini punya gen dia. Caranya cari ibu pengganti. Dulu nyusu aja digantikan, sekarang hamil-hamil pun digantikan. Dan rekayasa genetik mungkin ke depan bisa. Bisa saja dilakukan rekayasa genetik yang lebih detail. Rekayasa genetik itu nasabnya tetap ke yang pemilik sperma. Enggak, nasab tetap kepada suami, bukan pemilik sperma. Kalau ternyata terjadi hubungan badan di luar akad nikah, maka nasabnya pada ibu saja. Misalkan zaman makin canggih, ada orang bisa membuat rahim buatan. Ya. Jadi sel sperma satu sel telur digabungkan sampai jadi manusia gadang. Di kapsul saja. Di dalam kapsul. Kok avatar ya? Di kapsul saja sampai dia. Tidak stabil tuh. Ya, barangkali bisa ya. Kita katakan itu mungkin akli tapi mustahil tabi'i untuk sekarang. Tapi bisa jadi terjadi ya, bisa saja terjadi. Nasabnya kemana anak tuh? Wallahu a'lam. Dia anak di Hulu misalnya. Tidak maknya dia. Cloning itu cloning haram ya. Cloning kan lebih parah lagi tuh. Cloning itu diambil sel abit, satu sel saja dijadikan zigot. Kalau bayi tabung, sel sperma, sel telur dijadikan zigot. Kalau ini satu sel aja, sel dari orang, sudah jadi zigot, ditanam di rahim perempuan lain. Siapa? Ya, itulah. Kenapa dia hamil? Jelas. Dapat wahyu dia. Kalau orang pendosa yang percaya enak. Ada orang hamil di luar nikah, Bang, enggak. Zaman sekarang ini aneh ya. Astagfirullah. Pokoknya ini zaman fitnah. Kita katakan musuh kita kebodohan. Musuh kita adalah kebodohan. Ya, seperti tadilah. Ya, bodoh bisa membuka pintu syirik, bodoh bisa membuka pintu tajsim, bodoh bisa membuka pintu tasyayyu'. Semua aliran sesat itu awalnya ya karena bodoh. Kalau bodoh betul jadilah. Yang jadi masalah itu apa? Separuh bodoh. Orang separuh bodoh ini apa? Sudah lawak sesat berdalil pula, itu apa ya? Kalau orang bodoh betul kan kalau dibilangin sekali dia paham. Oh iya ya. Karena saya enggak tahu saya ikut aja Ustaz. Tapi kalau orang separuh bodoh, nah itu dia bodoh berdalil. Ya, boleh. Ya, boleh hubungan badan dengan perempuan yang bukan istri kita? Boleh. Apa dalilnya? Kan walladzina li furujihim hafizun, memelihara kemaluan kecuali pada azwaj dan auma malakat. Apa arti auma malakat aimanhum? Papan tulis itu. Ya, coba kita terjemahkan ayat itu di luar di lorong semua. Ya, nyaringan papan tulis. Kalau muamalah model komersial, misalkan aku punya anggota langsung, itu ada satu pekerja yang lagi bolongan ke orang lain. Jadi orang lain ngambil bolongan ke dia secara biasa, bahkan kementerian dan perhubungan. Tapi itu anggota dulu karena dia tak pandai kerja di bagian, apa niatnya dia sekalian belajar dari orang itu, tapi gaji yang bolongan tadi, yang bagian bolongan tadi, maksudnya cuma gaji yang tadi, barangnya tadi. Tidak masalah. Tidak masalah ya. Akad bertingkat-tingkat. Ada tisu. Minta tolong tanya tisu cik nah. Dikasih kopi, nak dikasih tisu tu bantu dapat kata ndak kerambi ya. Oh iya tambahin minum.
Nah, jadi teka-teki tadi, kepada siapa kita boleh melampiaskan syahwat? Satu, kepada istri. Ya, ini dalil keharaman onani di sini nih ya. Ya, menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan kecuali pada istri. Azwaj. Azwaj. Maka azwaj ini artinya bukan suami-suami ya. Ya, azwaj. Jadi zaujun itu artinya istri sebenarnya, kecuali dalam masalah faraid. Kalau suami bahasanya apa? Ba'lun. Baru suami. Ya, dalam faraid itu supaya gampang saja zaujun dan zaujatun, zaujah istri. Ya, artinya kalau bahasa Arab fusha, siapa istri kamu? Man zaujuka gitu. Ya, bukan man zaujatuka, tapi man zaujuka. Azwaj, satu lagi. Malakat aimanuhum. Atau ma malakat aimanuhum. Coba terjemahkan. Apa? Malakat dia punya, dia perempuan ya. Ini tataknya sakinah. Dia punya aiman, janji atau sumpah. Hum qad aflahal mu'minun. Kembalinya kepada siapa nih? Mukminun, orang-orang beriman. Berarti jika perempuan itu memegang janji orang mukmin tadi, maka dia boleh dinikmati. Ini makna secara apa? Harfiah, tekstual. Jadi orang liberal ketika menyatakan bahwasanya boleh berhubungan badan asal ada konsen, asal ada perjanjian. Ya, itu betul nak secara teks? Secara teks betul. Ya, maka kita katakan berkali-kali yang jadi masalah itu bukan qala Allah qala Rasul. Qala Allah qala Rasul enggak akan pernah salah. Yang jadi masalah itu pemahaman Anda terhadap qala Allah itu bagaimana? Ini Allah yang bilang. Ya, illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Mereka enggak terhina gara-gara ini. Oke, istri sepakat kita. Ini au ma malakat aymanuhum. Kita harus paham yang dimaksud ma malakat aymanuhum ini apa? Aimani yamin, bukan yamin sembarang. Tapi ini akad apa? Akad milik. Ya, istri dinikmati oleh suami dengan akad zaujiah, akad nikah. Budak dengan akad milik. Mana lebih kuat, akad milik atau akad nikah? Akad milik. Ya, istri kita miliki enggak? Enggak. Budak kita miliki enggak? Oke, kepemilikannya lebih kuat akad milik. Tapi kalau akad memang lebih kuat akad nikah karena ada talak, ada zihar dan segala macamnya ya. Nah, ini hati-hati nih ya. Jangan bilang aliran sesat enggak berdalil. Semua aliran sesat dari sejak zaman salaf sampai sekarang semua berdalil. Tapi yang kita permasalahkan bukan dalil, tapi cara memahami dalil. Iya, makanya kita bahas. Ya, dia kan bilang saya kan berdalil. Iya, betul Anda berdalil. Ya, ini Wahabi barangkali bisa ambil ya, karena mereka tekstual ya. Kita enggak pahami secara tekstual. Kalau tekstual sesat banyak orang. Nih. Ya, dia betul secara teks, tapi salah konteks. Salah konteks. Bisa ya, ini highlightnya. Cuplikan. Karena semangat mereka adalah tajdid. Semangat mereka adalah tajdid, bukan ijtihad. Semangat mereka adalah membuat hukum baru. Ya, apa yang kira-kira sesuai dengan zaman sekarang, selalu seperti itu. Apa yang kira-kira sesuai dengan zaman sekarang. Padahal harusnya mujtahid bukan seperti itu. Muncul masalah di tengah masyarakat, bagaimana solusinya agar syariat tidak hilang. Harusnya seperti itu. Ya. Masalah sekarang apa? Orang payah menjaga kemaluan. Orang payah menjaga syahwatnya. Apa solusinya kira-kira? Puasa, contoh. Susah puasa. Apa solusi lain? Tidak menghalangi pendidikan dengan pernikahan. Oke. Itu salah satu solusi. Tidak menghalangi pernikahan dengan pendidikan. Ya enggak?
Ini kerja aja tanya syarat belum menikah, itu terus. Syarat belum menikah. Ya, di Indonesia mangan nih. Di Amerika aja enggak dia ditanya umur. Umur enggak ditanya. Orang mau daftar kuliah kedokteran berapa umurnya? 40. Silakan masuk. Kalau di Indonesia dibatas-batasi. Memang enggak rumit. Apalagi solusinya? Solusi kalau versi Saudi nikah misyar. Wah, ini gawat juga. Nikah misyar. Sah secara akad. Nikah misyar sama dengan mut'ah. Bedanya apa? Nikah misyar akadnya normal. Kalau nikah mut'ah di dalam akad disebut saya nikahi engkau selama sekian waktu. Repot ya. Itulah. Jadi jangan tekstual ya, jangan qala Allah qala Rasul. Makanya ulama enggak qala Allah qala Rasul. Semua ulama itu qala Allah qala Rasul. Ya, yang masalah bukan qala Allahnya, qala Rasul. Itu pasti benar. Ya. Pemahaman kita terhadap qala Allah qala Rasul. Lanjut. Tutup pintu sedikit agak masuk. Lumayan. Nah, dia merampu orang dalam. Nah, antakun al-intifa'u bihi ma'a baqaihi. Bahwa adalah memanfaatkannya dengannya ma'a baqaihi. Bersama tetapnya dia. Tidak hilang barang. Kita pinjam pena. Kecuali hilang yang normal ya. Boleh pinjam pena? Boleh. Pena. Hilang dawatnya? Ya hilang dikit. Rela sajalah. Pinjam tidak balik-balik itu basop. Pinjam mobil. Ya, habis bannya dikit, ya relakan saja. Itu normal dan kita izinkan. Pinjam-pinjam ya, pinjam sendok itu enggak hilang. Tapi kalau sewa boleh kecelakaan itu rusak parah. Memang harusnya membayar. Harusnya enggak. Enggak bayar penyewa. Itu risiko kerja. Makanya ya kita manfaatkan lah konsep ekonomi modern ini, kita manfaatkan asuransi. Kalau biaya klaim asuransinya itu dibebankan ke penyewa, tidak boleh dulu. Walaupun hanya 150.000. Ya, kecuali dia yang lalai. Contohnya ini masuk WhatsApp-nya, dia sewa 24 jam. 1 jam setelah habis 24 jam kecelakaan, dia ganti. Ya. Sebelum konfirmasi. Kecuali dia dengan akad baru. Sewa lagi, oke. Ini tidak ada akad. Yatnya yat doman. Oh iya, itu kelalaian. Ganti. Itu lalai ya. Itu sama aja menyuruh kudu naik KB-nya. Hilang kudu. Ya. Tapi kalau meminjam, minjamnya agak rumit ya. Kita pinjam kuda. Kita ikat, hilang, ganti. Minjam tuh beda dengan menyewa. Kalau minjam mutlak. Yatnya yat doman. Kalau sewa yatnya yat amanah. Kalau dalam istilahnya. Kalau amanah tuh hanya ganti kalau kita lalai. Kalau doman mau lalai mau tidak lalai ganti. Makanya lebih aman sewa. Walaupun sewa murah ya. Itu kalau hilang barang. Syartus sighatil ariyah. Syarat sighat ariyah. Lafaz yush'iru bil idzni, yang memberi kesan dengan izin. Fil intifa', dalam memanfaatkan barang. Lafaz memberi kesan dengan izin dalam memanfaatkan. Atau bi talabihi, atau dengan memintanya. Jadi lafaz bisa dari pemilik, bisa juga dari peminjam. Ma'a lafzil akhar, bersama dengan lafaz dari pemilik. Al-akhar ini pemilik, pihak lain, pihak pemilik. Ya, pakailah mobil saya, atau boleh saya pakai mobil Anda, pakailah. Boleh juga seperti itu. Au fi'lihi,
atau fi'lihi. Pinjam sepeda ayo, kata kita. Dia nggak ngomong, dia kasih kunci. Ya, ini kunci sepeda. Ada sepeda kunci, ada kunci rantai. Sekarang ada motor listrik. Motor listrik perlu ada nomor kendaraannya? Tidak perlu ya? Itu rumit ya. Dia tidak ada nomor plat. Ya. Apa masalahnya kalau kendaraan listrik tidak ada nomor plat? Masalah enggak? Apa masalahnya? Tidak ada masalahnya. Masalahnya cuma dia tidak bisa ditarik pajak. Ada pajaknya tuh kendaraan listrik. Kan ada pajak kan? Karena nomor kendaraannya tidak ada. Ya, nanti ditakut-takuti orang apa katanya? Pakailah nomor plat supaya kalau hilang motor ini bisa dicari. Bohong. Motor yang ada plat juga hilang rela kan? Ada. Motor hilang, mobil hilang, dah hilang rela saja. Kawan saya hilang mobilnya tahun 2013. Sampai sekarang tidak temu. Avanza. Ya, emang hilang. Padahal sudah ada nomor plat. Ya. Saya tidak tahu mekanisme pencarian kendaraan hilang itu, wallahu alam. Maka kita hati-hati saja kendaraan. Jaga baik-baik. Elok orang lalu tukang bakso. Terus suratul Ariyah. Bentuk Ariyah. Ayaqula Zaidun li Amrin, bahwa berkata Zaid bagi Amar, a'artuka hadza thauba litalbisahu, aku pinjamkan akan engkau, a'artuka, meminjamkan aku akan engkau, hadza thauba, ini kain, meminjamkan aku akan engkau akan ini kain, litalbisahu, untuk engkau pakai. Kalau di pondok, telah meminjamkan aku akan engkau akan ini kain, untuk memakai engkau akan dia kain. Jadi dianya dia apa? Dia kain. Untuk engkau pakai dia. Dia apa? Dia kain itu. Jadi urutan terjemahannya urutan bahasa Arab. Makanya hikayat lama seperti itu ya. Hikayat. Ada hikayat itu berarti dongeng Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bermula raja adalah terbangun dia di pagi hari. Hal keadaan sedih. Ya, itu cerita hikayat seperti itu. Fayaqulu Amrun, maka berkata Amar, lalu berkata Amar, qabiltu, saya terima. Au yaqbid, atau dia ambil. Nah, walaupun dia nak ngomong, dia cukup ambil saja, sudah jadi. Ya. Zaid yang meminjamkan, Zaid berkata bagi si Amar, aku pinjamkan. Ya. Itu Ariyah. Kita masuk asar belum? Kita lagi ya. Kita baca sedikit lagi. Al-ghasbu. Ghasab. Ini kelemahan matan, kita tidak punya skema penggantian ya. Cara ganti barang kalau rusak atau hilang tidak ada di sini. Adanya di kitab-kitab mutawalat, kitab-kitab panjang baru ada. Hasyah atau syarah lah, itu baru ada. Nanti kita jelaskan sedikit cara ganti barang ghasab. Kita rehatlah dulu ya. Nanti ghasab kita bahas setelah salat asar. Pas azan ya? Oke, wallahu taala a'la wa a'lam. A few moments later. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita. Tadi sudah kita selesaikan Ariyah, kita masuk dalam masalah al-ghasbu, ghasab. Ghasabku bahasa Indonesianya merampas ya. Merampas, ghasab. Kalau di pondok ya ghasab. Ente ghasab gitu. Dan ghasab ini bukan maling. Nah, ini bedanya ghasab dengan maling. Kalau maling potong tangan, kalau ghasab takzir. Dulu saya aneh ya, di pondok ada guru saya bilang, ghasab ini hukumannya apa Ustaz? Dijewer sampai telinganya merah. Halo dalil Ustaz. Nah, apa dalil ghasab dijewer? Oh ternyata itu takzir. Karena hukumnya tidak termaktub dalam had, maka hukumnya diserahkan kepada hakim.
Dan guru di sekolah itu adalah muhakkam. Walaupun tidak hakim, tapi dia paling tidak jadi muhakkam. Ya, dipercaya, dikasih oleh orang tuanya hak untuk menghukum anak. Ya, maka tidak masalah. Apa hukumnya dijewer. Tapi kalau saya pribadi sampai sekarang saya pribadi untuk di pondok misalkan saya tidak sepakat hukum menyita untuk dimiliki pondok, saya tidak sepakat. Yang menyita untuk dimiliki pondok itu contohnya ambil HP-nya hancurkan, saya tidak setuju. Ambil, simpan sampai anak itu tamat, oke. Tamatnya gitu. Walaupun enggak, jangan titik orang tuh. Hah? Ya gila, iya. Sampai tamat atau paling 1 tahun ajaran lah. Ya sehingga ada efek jerah seperti itu. Ambil hancurkan itu sudah milik kita, itu bukan milik kita ya, bukan hak kita. Dando dalam mazhab Syafi'i tidak boleh ya, denda. Makanya akad kita belajar bukan denda ya, tapi akadnya apa? Bayar sebenarnya 1.800.000, tapi digratiskan kalau hadir terus. Sampai mana tadi? Denda ya. Saya dalam mazhab Syafi'i tidak boleh denda. Sebab asbabul milik, sebab kita memiliki barang itu jelas-jelas saja. Bisa karena waris, bisa karena membeli, bisa karena hibah, tabarru atau muawadah. Tabarru atau muawadah atau tabarru itu contohnya sedekah, hibah. Kalau muawadah jual beli, sewa. Ya, musyarakah seperti itu. Atau waris. Nah, kalau kita ngambil dari nyita itu apa namanya? Itu yang al-muksu itu. Al-muksu yang dilarang oleh Nabi, bukan pajak ya. Bukan pajak. Kalau pajak itu apa istilahnya kita katakan? Iuran. Iuran ya. Iuran yang terpaksa. Iuran yang terpaksa. Iuran berkeadilan ya. Yang punya mobil 2 segini iurannya. Yang punya mobil 1 segini. Mobilnya Carry segini. Mobilnya Pajero segini. Itu sebenarnya. Ya, negara ingin agar iuran ini berkeadilan, tapi ya mungkin skemanya belum sesempurna itu. Karena orang kaya kan banyak ya, yang galir pajak. Ya, mobilnya 10, tapi atas nama orang semua. Kan ada juga seperti itu. Sehingga tidak kena pajak progresif. Ya bisa jadi seperti itu. Ada orang kaya di Bukit Tinggi, dia punya toko 2. Namanya dibuat beda. Kenapa dibuat nama beda? Karena kalau 1 toko UMKM, pajaknya kecil. Kalau 2 toko, wah. Salah satu orang kaya di Payakumbuh itu, gua ketahuannya pas dibuka mesin kan. Iya. Rupanya beliau punya otomater yang dipakai untuk bolak-balik Jakarta. Ya. Jakarta Payakumbuh supaya bisa minum solar subsidi. Sedangkan alpaknya 2. Alpaknya 2 enak. Sudah. Untuk menghindari PKP sudah kena pajak itu. Lampirnya sampai pakai kena pajak itu. Itu buat PT baru. Hebat, itu teknik. Tapi yang pemakai dari hasil sita itu di kejaksaan banyak. Iya kan ujung-ujungnya dipakai tanpa hak. Tanpa hak ujung-ujungnya. Makanya kita katakan tidak boleh sita, mesti ada dulu akad kerelaan. Kita mau naik pesawat tidak boleh bawa air, tinggal di situ akad, minta kerelaan ke orang. Gua bawa atansi korela Pak ya Pak. Kalau minum langsung tuh haram. Untuk tugas bandara ya. Atau iya itu masalahnya. Kasih kompensasi. Pisau sampai kuku. Ya nan mahal mungkin enak enggak tahu loh. Ya. Agak rumit. Saya agak sakit hati juga kadang-kadang. Saya mau naik pesawat. Berat saya 65 ketika itu. Sekarang 72 ya. Berat saya ketika itu 65. Saya bawa tas isi laptop dan kurma. Tas itu kira-kira beratnya 10 kilo. Sedangkan tas jinjing yang boleh masuk ke atas pesawat cuma 5 kilo. Marah satpam. Ini enggak boleh nih. Ini tas kamu lebih berat. Harusnya tas cuma boleh berapa? 5 kilo. Saya bawa laptop lah 5 kilo. Tambah kurma ajwa. Jadi ketika itu terpaksa saya turunkan kurma ajwa saya 2 kotak. Ya sakit hati juga kita, tapi gimana lagi? Tidak bisa masuk. Bagasi enggak bisa. Terus kita masuk tas tangan. Ya, tas tangan. Bawa ke kabin kan? Hah? Yang Windows-nya bacakan Enggak bisa. Tapi kokolah terinstall langsung ketika Bali aman kan? Pokoknya, jadi pas saya antri masuk orang obesitas. Saya dengan tas saya berat saya total berapa tuh?
75. Kurang obesitas, belum tasnya, orangnya aja udah 120 gitu. Harga tiketnya sama. Ini kan konyol sebenarnya aturan pesawat. Ya, pokoknya harusnya apa? Bisa disandang, naik lah. Logikanya. Kalau bisa disandang, bawalah naik. Iya, asal tidak terseok-seok, naik lah. Ini dia bawa badannya aja terseok-seok. Kacau. Ya, ini parah nih ya. Itu qasab ya. Nah, apa itu qasab? Lughatan akhdhu syai'i zulman. Mengambil sesuatu secara zalim. Mengambil sesuatu secara zalim. Wa syar'an, dan secara syara'. Istila'u. Istilah asal katanya wala. Wala yali. Wala yali artinya menguasai ya. Istaularnya menguasai. Istaula yastauli menguasai. Menguasai ala haqqil ghairi, atas hak orang lain. Berarti bukan cuma mengambil, memakai juga bisa. Pokoknya menguasai. Ya, menguasai atas hak orang lain bi ghairi haqqin, tanpa hak. Ya, berarti dengan cara-cara yang tidak baik. Apa beda dengan pencurian? Kalau mencuri mengambil sembunyi-sembunyi. Mengambil sesuatu dari tempat min hirzi mithlihi, ya, ada kaidahnya, dari tempat penyimpanannya. Ngambil sandal orang depan masjid mencuri enggak? Itu enggak mencuri. Itu masuk qasab. Berarti kalau ada motor di pinggir jalan, Ada kuncinya di situ. Kuncinya tinggal, itu enggak mencuri itu. Ya, qasab. Potong tangan enggak? Takzir. Ya, tapi kalau motor di halaman rumah orang, rumahnya sudah berpagar, motornya sudah dikunci, diambil, qasab, potong tangan. Mencuri itu beda ya. Kalau nyopet enggak potong tangan, takzir. Takzir. Ya. walaupun yang dicopetnya pas Takzirnya boleh sampai potong tangan ya. Takzir itu hukum yang diserahkan kepada hakim. Karena Allah tidak tentukan hukumnya secara spesifik. Contohnya orang homo. Orang homo ada Allah sebut hukumannya? Enggak. Ya, orang homo enggak ada sebutkan hukuman secara spesifik. Makanya takzir berbeda-beda masing-masing mazhab. Kalau dalam mazhab Syafi'i, takzirnya disamakan dengan pezina. Kalau dalam mazhab Hanafi, didorong dari tempat tinggi. Apa bedanya dihukum mati dengan orang yang didorong dari tempat tinggi? Kalau dihukum mati, pancung misalkan langsung mati. Kalau didorong dari tempat tinggi, ada refreshingnya dulu, sekitar 10 detik. Yang sakit itu bukan mati, perasaan sebelum mati itu yang sakit. Ya. Iya, terus itu. Ada, saya lihat video-video parkur gagal. Ya, video-video orang manjat-manjat gedung tinggi yang gagal yang nonton aja nunggu dia jatuh lama gitu. Kira-kira perasaannya gimana tuh? Ya, perasaannya sambil jatuh tuh entah syahadat orang memang gila Hah? terus 3 detik. Iya, paru 3 detik. Karena cairan tidak secepat padat ya turunnya ya. Tapi itulah ya, turun dia. Barangkali orang ateis langsung taubat, masih ada kesempatannya. Goblok ya. Kita nak bilang itu bunuh diri ya, tapi itu goblok. Dosa dia ya, dosa bukan karena bunuh diri, tapi karena goblok. Kalau di Islam itu tidak dihukumi bunuh diri. Nah, karena dia ingin atraksi, tapi gara-gara atraksi itu mati. Dia bukan bunuh diri, tapi dia goblok gitu. Dulu yang hobi selfie di yang itu kan laptop video. Iya ya. Selfie dari ketinggian. Iya. Terakhir dari ketinggian 170 meter. Hmm. Salah jalan. Mati. Kamu tuh bangsa Israel, Pak. Karena perbuatannya mubah sebenarnya. Perbuatannya sebenarnya mubah. Ya. Hah? Oh ya. Ya, perbuatannya boleh sebenarnya. Tapi masalah bunuh diri ini rumit ya nanti ya. Nanti kita bahas. Orang jangan bilang semua bunuh diri itu masuk. Iya dia dosa tapi enggak kafir ya. Ada orang bunuh diri gara-gara apa? Dia dibully sekolah. Ya, pergi dia ke WC. Di WC ternyata disodomi sama kawannya. Ya nak, tiap hari harus disodomi kawan. Bergilir. Bakir kira.
AUB-nya. Ngadu ke orang gayanya yang laki-laki, lawanlah cepaknya. Paknya nak mau bantu. Ya nak, ngadu ke guru olahraganya. Kalau guru olahraga homo loh. Nggak ada tempat ngadu lagi, apa obatnya bunuh diri dia lagi. Itu dosa enggak bunuh diri? Nah, kan kita enggak paham ya latar belakang orang bunuh diri. Ada orang bunuh diri dicanduan karena enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur. Orang enggak bisa tidur tuh dia berhalusinasi. Ya, banyak ini segala macam. Bunuh diri aja dia. Ya, tidur dia selama-lamanya gitu. Dosa enggak? Itu makanya. Orang nanya nanti, Ustadz bunuh diri ini kira-kira disolatkan enggak? Iya, saya katakan solatkan. Urusan dosa enggak dosa, urusannya dengan Allah. Zahirnya dia muslim ya sudah, solatkan. Karena kita enggak tahu latar belakang dia bunuh diri ya, mudah-mudahan kita enggak lakukan itu. Ya. Jadi kita harus paham juga ya, kejiwaan orang harus paham. Tapi dalam fikihnya bunuh diri itu memang nggak akan pernah masuk surga. Tidak ada ragu. Yang enggak pernah masuk surga itu siapa? Kafir. Ini kita enggak hukumi dia kafir. Kita enggak hukumi dia kafir. Ihtikar ya bahasa Arabnya, orang bunuh diri. Dosa besar, betul. Misalnya ada seorang gadis misalnya di Palestina misalnya. Nah, bunuh diri supaya enggak diperkosa. Ya, itu contoh tadi seperti tadi. Ya. Haram enggak tuh bunuh diri ketika itu? Ya haram, tapi dimaafkan nah, kan itu bahasanya. Perbuatan haram kira-kira dilakukan untuk menghindari mudarat yang lebih besar, kira-kira dimaafkan enggak? Dia tetap haram ya. Kan itu. Nah, sama dengan membunuh, ya, daripada perkosa mending saya bunuh dia. Nah, gimana? Kan sama gitu. Mana yang besar dosa bunuh diri atau bunuh orang lain? Besar dosa bunuh orang lain, bunuh diri enggak ada diat. Diri enggak ada diat. Iya, bunuh diri, ya, bunuh orang lain aja boleh daripada kita yang terbunuh ya. Dengan hak. Tapi bunuh diri sendiri itu haknya kan agak rumit, makanya serahkan saja pada Allah. Kita tetap menghukumi dia dengan agama sebelum dia mati. Islam dia solatkan. Kalau bom ke kafe itu mati konyol ya, disolatkan juga ya, disolatkan juga. Orang ISIS ke kafe bawa bom, ledakkan diri dia di bom, kita solatkan juga, solatkan. Ya, kita enggak kafirkan ISIS, kita enggak kafirkan Wahabi. Biarlah mereka kafirkan kita. Ya. tapi kalau yang di proyek luas itu misalkan ada satu pasukan itu dengan ini satu mengorbankan badannya masuk ke surga bisa memperlambat kawan-kawan itu diserang misalnya. Ya. Masuknya ke Boleh? Kalau memang hanya itu solusi. Ya. Kalau bisa dilempar, lempar. Kalau bisa dilempar dia mau bunuh diri, dosa besar. Bom bisa dilempar. Tapi dia kabeh di badannya, itu bodoh dia. Ya, orang kasus bom bunuh diri itu cuma satu saja. Bom diri. Ya, seperti Iron Man 3 ya. Memang orangnya yang meledak, itu baru. Tapi kalau bom bisa dilempar enggak? Sudah tahun 2023 ini bisa pesawat remote control segala macam ya enggak? Menurut saya enggak relevan lagi ya, bom bunuh diri sudah tidak relevan lagi sekarang. Walaupun itu dalam kondisi perang. Walaupun itu dalam kondisi misalnya pemicunya harus ditekan di situ. Oh iya. Bisa jadi iya. Detonatornya 5 meter misalkan ya enggak? Nah, itu bisa jadi. Nah, itu harus, ya bisa jadi boleh. Masa perang ya? Masa perang. Karena dia ingin maslahat lebih besar daripada itu. Bisa dari sahabat yang pedang. Ya, membabi buta memutar pedangnya. Ya, oke. Tapi kalau bisa dilempar tadi, lempar ya. Suratul Ghasabi. Bentuk ghasab ayyarkaba Zaidun dabbata amrin bighairi idnihi, itu aja contohnya. Bahwa si Z mengendarai hewan si Amar tanpa izinnya. Mengendarai dabbah hewan si Amar tanpa izinnya. Lah, cara mengganti ghasab enggak ada di sini ya, kita sampaikan. Cara mengganti ghasab adalah diganti dengan harga paling tinggi. Bukan harga pencurian, bukan harga ketika barang itu hilang, bukan harga ketika barang itu dicuri, tapi harga paling tinggi. Ini contoh. Saya pinjam HP Abid. HP Abid saya pinjam tanggal 1. Hilang tanggal 3. Saya ganti tanggal 7. Paham ya? Saya minjamnya tanggal 1. Kemudian
hilangnya tanggal 3, gantinya tanggal 1 harganya 1.000, 1 juta. Tanggal 3 harganya naik jadi 2 juta. Tanggal 7 harganya 500.000. Kita mau ganti tanggal 7. Berapa dia ganti? 2 juta. Harga paling tinggi. Dalam rentang waktu antara barang itu digosok sampai dia mau mengganti, ambil harga paling tinggi. Kalau barangnya hilang. Kalau barangnya tidak hilang, kembalikan barang dan harga sewa andai barang itu disewakan. Contohnya kita ambil motor orang, sewa motor sehari berapa? Nah, kalau dia curi, dia gosok motor itu seminggu, berarti kembalikan motor kasih 700.000. Itu gosok. Termasuk trompa. Trompa, ya bekadilah aja. Kalau nyumbangnya itu barang biasa dibagiannya baru. Ah? Ya, berarti kan kita terhalang memakai HP itu selama beberapa hari. Kompensasi kita nggak bisa pakai HP selama barang itu digosok dia berapa? Ya. Tanggal 1 Barang itu betul, oke. Berarti kita kan terhalang juga memakai HP itu selama beberapa hari. Kasih pula kompensasi. Ya, itu gosok. Gosok ini memang keras ya. Namanya juga merampas. Beda dengan menyewa. Kalau nyewa ya sudah kita ganti sesuai dengan barang, selesai. Kalau kita lalai. Nah, itu bedanya gosok. Jadi mengganti ariah apa tadi? Kalau ariah pinjam walaupun kita tidak lalai, hilang barang kita ganti. Kalau ijarah sewa hilang barang hanya kalau kita lalai baru ganti. Kalau gosok lalai tidak lalai ganti plus kompensasi. Kalau barang itu betul yang kita kembalikan. Kalau barangnya habis, barang ini ganti dengan nilai paling mahal. Ya, berapa paling mahal dalam rentang waktu kita menggosok. Kok karih cara menggantinya. Ya, kalau ariyah, qarat, ijarah itu akadnya terhormat. Kalau ini tidak terhormat. Makanya memang keras. Di situlah dulu ya. Karena kitabnya udah habis. Besok kita pakai jilid 2 lagi. Pakai khandaris. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh, terutama bagi kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, dan sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.